Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu agar pengajaran maupun pendengaran kami akan kebenaran firman Tuhan Yesus yang berikan, sehingga masuk ke dalam hati kami bisa mengerti, kami bisa berbuah banyak dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita buka firman Tuhan mengenai kebenaran dan kekudusan. Kalau kita buka di 2 Petrus 2, di ayatnya ke-21, kita lihat di sana, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu, mengenai jalan kebenaran dan juga perintah kudus adalah dua hal yang Tuhan berikan kepada kita sebagai suatu tanggung jawab. Kita bisa lihat dari awal-awalnya, contohnya kita bisa lihat dari surat Injil Lukas. Di Injil Lukas, di pasal 1, bagian daripada perkataan nubuatan Sakaria, ya, di ayatnya ke-74, Lukas 1 ayat 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, ayat 75, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Bapak Ibu, bicara kebenaran dan kekudusan juga disampaikan di Efesus. Surat Efesus dengan tegas menyatakan mengenai manusia baru dalam Efesus 4 ayatnya ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi apakah kebenaran dan kekudusan? Ya, kalau mengenai kekudusan jelas ya, kita harus percaya karena salib Tuhan Yesus kita semua dikuduskan yang percaya kepadanya, karena darahnya, karena karya salibnya, karena korban salibnya sebagai korban domba Paskah yang sempurna, kita diampuni sempurna dan kita dikuduskan oleh darahnya. Ya, jadi kita menerima pengudusan kita karena karya salib Tuhan Yesus dan karena Roh Kudusnya sebagai anugerah nyata ya bagi orang-orang percaya. Kita tidak menerima roh kaya membuat kita jadi kaya, tapi Roh Kudus yang membuat kita ingin kudus, bisa kudus karena kuasa Allah, anugerah ilahi, kasih karunia pengudusan. Jadi kita tidak bisa bilang kita bisa kudus karena perbuatan kita. Tidak sama sekali. Ya, orang Kristen percaya bukan karena perbuatan kita layak di hadapan Allah, tapi karena anugerah atau kasih karunia, karena karya salib Tuhan. Karena Tuhan Yesus mati di salib, berkorban bagi kita semua yang percaya korbannya ini dikuduskan, diampuni dan dikuduskan. Dan bahkan menerima Roh Kudusnya yang menguduskan dalam segala kehidupan kita. Kita layak di hadapan Allah karena pengudusannya Allah atas kita, bukan karena kita sendiri, karena perbuatan kita yang menguduskan kita, bukan. Mari Bapak Ibu percaya pengudusan versi kekristenan adalah seperti itu. Nah, mengenai kebenarannya, karena kita seringkali sebagai bangsa Indonesia, kita sering bingung karena ada istilah akulah, contohnya akulah jalan, kebenaran dan kekudusan. Ya, Tuhan Yesus bicara di Yohanes 14 seperti itu, sehingga kita berpikir kata kebenarannya wah sama, ya, Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kita pikir kebenarannya sama dengan kebenaran yang ada dibahas di sini, kekudusan dan kebenaran. Bapak Ibu, tolong percaya bahwa kebenaran yang dimaksud dalam bahasa mereka sebenarnya dari tulisannya sedek, ya, sedekah. Sehingga artinya adalah soal belas kasihan atau kasih yang murni kepada sesama dan juga terutama kepada Allah. Karena hukum kita yang utama, hukum dari Allah kita adalah
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita nggak bicara mengenai cinta-cintaan versi seperti Valentine, ya, karena kita baru melewati Valentine misalnya. Bukan seperti itu. Tapi bicara mengasihi dengan penuh kesadaran, mengutamakan orang tersebut karena kitanya yang mengasihi. Jangan berhubungan dengan karena mereka baik, karena merekanya memang pantas dikasih, bukan. Tapi karena kitanya yang memberikan kasih kepada objek kasih kita. Itulah teori belas kasihan. Teori anugerah mengasihi. Dan itu yang dibicarakan sebenarnya dalam teori kebenaran. Kebenaran yang dimaksud seperti contohnya kita sering dengar Melkisedek, Melek itu raja, Sedek itu kebenaran, sedekah tadi, sehingga Melkisedek raja kebenaran dalam lembaga Alkitab Indonesia kita terjemahannya. Nah, kita percaya di kaiosune bahasa Yunani yang artinya kebenaran itu, bahasa Inggrisnya righteousness, itu adalah perbuatan nyata berbelas kasihan kepada sesama. Jadi kita contohnya dalam berbelas kasihan, berbelas penuh kasih kepada Allah. Jadi tindakan atau perbuatan nyata mengasihi, baik mengasihi Allah dalam bentuk ibadah, dalam bentuk berdoa, maupun dalam memberkati sesama yang membutuhkan. Itu disebut perbuatan kebenaran. Dan Bapak Ibu, kita percaya bahwa kebenaran dan kekudusan itu adalah suatu persyaratan. Jangan sampai kita melanggar. Artinya dikasih jalan kebenaran, kita suruh jalan. Ya, jangan seperti babi yang malas dan serakah untuk dirinya sendiri. Itulah peribahasa tadi di 2 Petrus 2. Jadi jangan seperti anjing yang nggak bisa, menurut orang Ibrani, jadi tradisi Ibrani, anjing itu simbolik untuk ketidakbersihan atau uncleanness atau ketidakkudusan, kenajisan. Jadi karena kita bicara kekudusan, ya jangan seperti anjing. Ya, kalau bicara kebenaran atau penuh kasih nyata kepada sesama dan kepada Allah, jangan seperti babi yang nggak peduli sesama, nggak peduli kepada manusia, tuannya. Tidak bisa kita nyuruh-nyuruh babi. Kita bisa nyuruh kuda, bisa nyuruh kerbau, bisa nyuruh anjing, tapi tidak bisa nyuruh babi. Karena babi itu malas dan serakah, rakus, hanya peduli diri sendiri. Dengan memberkati nyata, karena mengasihi, peduli pada sesama, peduli pada Allah, peduli pada sesama, itu disebut perbuatan kebenaran yang Tuhan mau. Jalan kebenaran, perintah untuk tetap hidup dalam kekudusan. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita semua orang-orang Kristiani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap pujian kita kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ajaib.